Beginilah ciri-ciri orang yang hajinya disebut mardud dan ibadahnya menjadi sia-sia belaka. Setelah selesainya semua berbagai rangkaian ibadah haji di tahun ini, kita akan dapat mengetahui tanda-tanda orang yang ibadah hajinya diterima dan yang tidak diterima. Bahkan zaman sekarang ini muncul gelar baru, yaitu haji pengabdi setan. Kelakuan dan perilaku-perilaku aneh dan menyimpang jamaah haji di zaman ini sebenarnya sudah pernah diramalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah juga pernah menjelaskan ciri-ciri haji mardud di akhir zaman. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sudah tiba waktu akhir zaman, ada 4 jenis orang yang menjalankan ibadah haji. Mereka ada para pejabat dan penguasa yang menjalankan ibadah haji hanya untuk berperan dan rekreasi. Lalu ada orang pengusaha kaya yang berhaji untuk kepentingan peringkat perniagaannya semata. Lalu ada orang miskin yang menunaikan haji untuk meminta serta pengemis, dan ada juga para ulama yang menunaikan haji hanya untuk mendapatkan popularitas belaka. Melihat begitu banyaknya keburukan para jamaah haji yang muncul di akhir zaman saat ini, hingga munculnya gelar haji pengabdi setan, bahkan ada seorang kiai bernama Kiai Ali Mustafa Yakub yang menulis sebuah buku berjudul Haji Pengabdi Setan. Adapun gelar haji pengabdi setan ini dinisbatkan oleh Kiai Ali kepada orang-orang yang beribadah haji namun niatnya bukan karena Allah semata, tapi melainkan karena patuh kepada perintah setan dan hawa nafsunya. Intinya beliau sangat mengkritik keras kepada mereka yang tergolong memperkeruh atau bernafsu berhaji. Mereka itu adalah yang telah menunaikan ibadah wajib haji tapi kemudian mengulangi hajinya kembali, bahkan berulang-ulang dengan dalil mengamalkan sunnah tanpa memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya saat ini. Ada banyak sekali orang-orang yang gemar melakukan ibadah haji dan umrah berkali-kali di saat banyak anak-anak yatim yang terlantar, puluhan ribu orang yang kelaparan, bahkan tidak hanya 1 atau 2 tetangga dan kerabat yang masih berkekurangan, dan banyak rumah Allah yang roboh. Maka tentunya patut dipertanyakan niat ibadah haji kita. Apakah ibadah haji kita itu karena panggilan Allah, dan ayat manakah yang menyuruh kita haji berkali-kali sementara masih ada segudang kewajiban agama di depan kita? Wallahu a'lam bishawab.